Jadi presiden, program apa yang akan Ibu buat untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, terutama di Purworejo ini ya Bu? Karena masih saya melihat itu di sekeliling saya masih banyak yang anak-anak stunting, terus dapat bantuan, tapi anaknya pasti di bawah itu masih juga di stunting gitu. Bagaimana Ibu solusinya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Solikat, perwakilan dari bagian ini. Seandainya setelah nanti Bapak Ganjar Pranowo menang di pemilu Pilpres 2024 nanti, hal pertama apa yang akan dilakukan oleh Ibu sebagai penyelenggara? Terima kasih. Ya baik, cukup untuk dua pertanyaan. Perwakilan dari teman-teman guru kami dan juga masyarakat di Purworejo sini. Saya ingin bertanya, jikalau nanti Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud menang di Pilpres 2024 nanti, kebijakan apa yang akan dilakukan pasal bantuan sosial? Karena bantuan sosial memang sudah sampai ke masyarakat, tapi terkadang tidak tepat sasaran Ibu. Ini harapan kami semua Ibu, semoga menyejahterakan masyarakat di Indonesia ini. Dan sekali sebelum saya tutup, saya doakan semoga Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud menang di Pilpres nanti 1 kali putaran. Semoga Ibu juga menjadi ibu negara yang amanah, yang bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia ini. Amin. Salam Ibu buat putra Ibu, Mas Alam. Dari kami anak muda ini, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pertanyaannya dari Mbak Mei, program tentang pencegahan stunting. Stunting itu harus dicegah, bukan diobati ya Bu. Karena kalau sudah terjadi stunting itu akan lebih sulit untuk treatmentnya. Pencegahannya adalah memastikan ibu, calon ibu ketika mau menikah kondisinya memang sehat. Kondisinya sehat dari berat badannya, lingkar lengan atasnya itu lebih dari 23,5 cm. Ya, mungkin dari berat badan lebih dari 45 lah. Usia orang yang menikah itu di atas 20 tahun. Menikah boleh umur 18 atau 19, tapi ketika hamil usianya 20 tahun sehingga anatomi tubuhnya itu sudah support agar anaknya itu hamil. Programnya apa? Program pencegahan stunting itu mulai dari 1000 hari kehidupan pertama seorang anak. Berarti bukan hanya diberikan kepada anaknya, tetapi juga sama calon ibunya. Ketika ibunya itu mengandung, dipastikan bahwa beliau itu sehat, lingkar lengannya jelas, tidak kek, ya, kekurangan energi itu tidak terjadi. Memberikan asupannya itu yang paling mudah adalah telur. Sehari telur 1 atau 2 biji. Kenapa telur? Karena mungkin kalau yang usianya seusia saya dulu ada disebut protein itu sama dengan putih telur, ya nggak Bu? Kalau yang muda-muda kayaknya nggak tahu. Kenapa protein itu disebut putih telur? Karena kalau secara zat yang terkandung dalam putih telur itu adalah protein yang paling lengkap. Protein itu ada asam amino esensial, non esensial, dan ini putih telur itu yang paling lengkap. Ikan mungkin, tetapi kan ikan relatif agak mahal ya. Kalau telur paling gampang, tinggal diceplok gampang, didadar gampang, direbus gampang. Harganya relatif lebih terjangkau, gitu ya. Itu telur paling gampang. Kuning telurnya itu asam folatnya tinggi. Nah, asam folat kenapa penting sekali untuk ibu yang mengandung? Karena itu untuk pembentukan syaraf otak. Kalau stunting itu kan kadang mempengaruhi saraf otak bagi si janin. Asam folat itu untuk membentuk saraf
juga untuk mencegah anemia. Anemia ini salah satu penyebab dari prematur. Kalau bayinya lahir BBLR, itu potensi untuk stuntingnya juga tinggi. Jadi itu ketika di kandungan sampai anak berusia 2 tahun itu mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Ditentukan dengan usia si anak. Ketika ASI eksklusif sampai 6 bulan, berarti benar-benar dari ASI ibunya. Nah ini yang diterima adalah ibunya, diberikan makanan yang bergizi. Kalau program Ganjar Mahfud, pemberian telur 2 butir sehari untuk ibu yang mengandung, kemudian ketika melahirkan itu juga dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Kalau stunting itu kejadiannya, stunting itu adalah kekurangan gizi kronis ya. Jadi harus ada kurang gizi, ada rawan gizi, ada waste ya namanya, dan stunting. Nah stunting ini kejadiannya kronis, jadi bukan cuma sekali 2 kali, tapi kekurangan gizi yang secara terus-menerus terjadi itu yang akan menyebabkan stunting. Stunting itu anaknya selalu pendek, tapi pendek belum tentu stunting, ya Bu ya. Dan yang bisa mengatakan seseorang anak itu adalah stunting itu dokter. Saya juga tidak boleh mengatakan si A itu stunting, si B itu stunting, karena pasti ada banyak masalah, ada banyak penyebab. Kalau misalnya anak kecil, penyebab dari stunting itu kan selain mungkin asupannya kurang, kemungkinan juga anak itu menderita infeksi yang berulang, mungkin sering diare, kemudian sering batuk yang asupan nutrisinya, penyerapannya itu kurang efektif. Nah ini nanti bisa dilihat. Jadi mulainya itu dari mulai sebelum anak menikah itu edukasi terkait dengan gizi ya. Kemudian ketika ibu mengandung itu pemberian asupan termasuk juga pemberian Fe, zat besi, agar tidak terjadi anemia. Kemudian untuk anak yang punya potensi stunting itu pemberian makanan tambahan. Itu mungkin ya Mbak Mei ya. Ya, karena kuncinya adalah di pencegahan. Jadi 1000 hari kehidupan pertama, agar kalau sudah stunting soalnya tidak reversibel, tidak bisa diulang lagi. Golden age-nya, masa usia emasnya itu ya di 1000 hari kehidupan pertama ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan ketika jadi insya Allah kalau diberi amanah oleh masyarakat Indonesia dan saya mendampingi Mas Ganjar untuk menjadi ibu negara katanya, itu tentu program yang saya concern seperti sekarang ini. Concern saya adalah kepada kelompok rentan dan marginal, warga marginal. Kelompok rentan itu apa? Yang pertama anak-anak, yang kedua perempuan, yang ketiga warga yang usianya lanjut, ya, nenek kita, kakek kita, kemudian kelompok difabel, kelompok minoritas, dan tentu saja masyarakat adat. Mereka itu juga orang-orang yang terkadang secara tidak sadar kita memarginalkan. Nah, saya akan berdiri bersama mereka, berjuang bersama mereka, agar kita bisa sama-sama saling memberdayakan, agar kita bisa maju bareng-bareng. Mungkin itu ya. Jadi programnya itu pasti banyak sekali terkait dengan perempuan. Salah satunya adalah bagaimana perempuan bisa mengakses pendidikan. Kalau misalnya ini programnya Ganjar Mahfud, karena kami ya, kebetulan kami yang warga Purworejo juga pasti tahu ya, background keluarganya Mas Ganjar sangat-sangat biasa. Mas Ganjar adalah kita, sama berasal dari kelompok masyarakat seperti Bapak Ibu semua. Bukan kelompok yang lahir dengan silver spoon, lahir dengan sendok perak, bukan, tapi masyarakat biasa. Bagaimana kita bisa memberdayakan keluarga, memberdayakan diri sendiri? Kuncinya adalah pendidikan. Sehingga program utama dari Ganjar Mahfud itu adalah 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Karena dengan pendidikan tinggi,
nanti anak-anak ibu, adik-adiknya ibu, tetangganya ibu yang memiliki potensi akan memiliki kesempatan yang lebih luas. Ya, jadi ini kunci pertama adalah dari sisi pendidikan. Jadi itu ketika saya nanti akan mencoba mengawal, terutama untuk perempuan difabel, usia lanjut, anak-anak, kelompok yang termarginalkan. Salah satunya itu juga bagaimana saya bisa mendampingi ibu-ibu dan remaja-remaja ketika mereka mungkin menghadapi persoalan mental health. Karena sekarang mental health itu luar biasa sekali, banyak sekali penyebabnya karena juga dunia semakin terbuka ya, ada sosmed dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi terkait bantuan sosial yang kadang tidak tepat sasaran. Betul, saya sering sekali mendapatkan curhatan dari ibu-ibu, dari orang-orang, termasuk juga yang dulu bantu di rumah saya ketika sudah punya anak kan resign. Bunda saya kok nggak dapat apa-apa, nggak dapat PKH, nggak dapat bansos, nggak dapat ini. Sementara kita memang tidak memiliki kuasa dari sisi data, karena data itu memang terpusat. Nah, berangkat dari itu, karena banyak sekali bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, maka programnya Pak Ganjar Mahfud itu nanti akan ada KTP Sakti. Nah, KTP Sakti itu satu one identity, satu identitas, identitas untuk semua masalah. Misalnya bansos cukup itu. Kalau sekarang kan bansos ada sendiri, kemudian PKH kartunya sendiri. Yang ini berbeda-beda. Padahal kan titik temunya sama. Jadi harapnya nanti data benar-benar integrated, data benar-benar terpadu dari kementerian apapun, dari program apapun, datanya itu sama. Sehingga masyarakat itu tinggal nunjukin KTP saktinya itu, KTP-nya sama, tapi di situ datanya ada semua. Dan pemberian bansos itu akan diupdate terus datanya. Kalau sekarang mohon maaf, kadang kan mungkin ini kayaknya data 2015 deh, kayaknya data 2016, kadang penerimanya sudah meningkat ekonominya, atau ada seperti kemarin pandemi yang mungkin dulu ekonominya bagus, tapi ketika pandemi berubah. Jadi perubahan data itu harus diupdate secara terus-menerus. Harapannya seperti itu Bu, jadi nanti ada single identity yang disebut KTP Sakti. Ya, makasih. Baik, luar biasa sekali. Bisa diberi tepuk tangan Ibu. Plakatnya kenang-kenangan. Oke Ibu, itu pakai bulu mata yang super luar biasa. Cetar Mbak Hana. Mohon diterima Ibu. Ini semoga menjadi kenang-kenangan berkah dari Kabupaten Purworejo. Langsung tambah cantik. Iya, langsung tambah cantik. Ya, langsung saja dilanjutkan foto bersama. Ya, jangan lupa. Saya akan mendekse untuk berdiri. Ganjar Mahfud, menang, satu putaran. Ganjar Mahfud, menang, satu putaran. Sudah.